adalah salah satu bidang yang terus berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi. Dalam dunia grafis, ada satu elemen penting yang sering digunakan untuk menciptakan visual yang realistis dan menarik, yaitu noise. Noise dalam komputer grafis tidak selalu berarti gangguan atau distorsi, melainkan sebuah metode yang membantu kita menciptakan tekstur, pola, dan simulasi yang menyerupai objek-objek di dunia nyata. Noise dalam konteks grafis komputer bukanlah gangguan atau sesuatu yang perlu dihindari, melainkan sebuah alat yang sangat berguna untuk menciptakan tekstur, pola, dan juga simulasi lingkungan yang realistis. Dari pembuatan landscape virtual hingga efek visual dalam animasi dan game, noise memiliki peran penting dalam menghasilkan gambar yang mendekati kenyataan. Hai, kenalin, aku Lipna, seorang mahasiswa semester 3 dari program studi Teknik Elektro yang sedang belajar tentang pemecahan masalah dengan pemrograman. Dalam grafis komputer, noise adalah pola matematis yang digunakan untuk menciptakan variasi atau ketidakteraturan pada permukaan, tekstur, atau animasi. Noise digunakan untuk memberikan kesan alami pada objek digital seperti permukaan gunung, tekstur kulit, atau efek kabut dan asap. Tidak seperti noise dalam konteks audio atau sinyal yang dianggap sebagai gangguan. Noise dalam grafis komputer berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan estetika, visual, dan realisme. Noise bekerja dengan menghasilkan nilai acak atau semi acak yang digunakan untuk memodifikasi warna, bentuk, atau posisi piksel dalam sebuah gambar atau objek 3D. Hasilnya adalah pola yang tampak alami, tidak terlalu teratur, dan lebih menarik secara visual. Jenis-jenis noise ini ada 8, di antaranya yaitu yang pertama ada Perlin noise. Perlin noise adalah algoritma noise yang diciptakan oleh Ken Perlin pada tahun 1983. Ini adalah salah satu noise prosedural yang paling umum digunakan untuk menciptakan tekstur dan efek visual yang realistis. Yang kedua itu ada Simplex noise. Ini adalah pengembangan dari Perlin noise, juga diciptakan oleh Ken Perlin pada tahun 2001. Tujuannya adalah untuk mengatasi beberapa kelemahan pada Perlin noise, terutama dalam dimensi tinggi. Yang ketiga ada fractal noise. Ini adalah kombinasi beberapa layer noise yang disebut oktaf, di mana setiap layer memiliki frekuensi dan amplitude yang berbeda. Yang keempat itu ada white noise. White noise ini adalah noise dengan nilai acak sepenuhnya di setiap titik, tanpa pola atau keteraturan. Nah, selanjutnya yang kelima ada pink noise. Ini noise yang memiliki distribusi frekuensi di mana energi berkurang seiring dengan meningkatnya frekuensi. Energi setiap frekuensi adalah inversi dari frekuensi tersebut. Selanjutnya ada Worley noise. Ini juga dikenal sebagai cellular noise. Diciptakan oleh Stephen Worley, noise ini menghasilkan pola berbentuk sel mirip dengan retakan atau pola berbentuk jaringan. Yang ketujuh itu ada Brownian noise. Ini juga dikenal sebagai brown noise, dinamai dari Brownian motion atau gerakan Brown. Ini adalah noise di mana setiap nilai berturut-turut merupakan akumulasi dari nilai sebelumnya dengan sedikit perubahan. Nah, yang terakhir itu ada turbulence noise. Ini adalah varian dari fractal noise, tetapi nilai noise absolut digunakan untuk setiap layer, sehingga menghasilkan pola yang lebih kasar dan berputar. Nah, untuk setiap jenis noise memiliki karakteristik dan aplikasi unik dalam grafis komputer. Noise ini digunakan untuk menciptakan tekstur, pola, dan efek visual yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan proyek. Memahami jenis-jenis noise membantu desainer dan pengembang dalam memilih algoritma terbaik untuk menghasilkan visual yang realistik dan menarik. Nah, setelah kita mengetahui apa itu jenis-jenis noise, sekarang kita belajar membuat karya seni digital. Di sini kita akan membuatnya dengan jenis Perlin noise. Di mana cara membuatnya itu kita akan menggunakan processing. Di processing ini, noise adalah fungsi bawaan yang menghasilkan Perlin noise, sebuah noise berkelanjutan atau smooth noise yang menghasilkan pola acak yang halus dan tidak di-scratch seperti fungsi random.
Mengapa menggunakan processing? Nah, yang pertama itu processing membuat animasi atau pola yang terlihat organik. Yang kedua, menciptakan gerakan yang lebih alami dibandingkan angka acak atau random. Selanjutnya, menghasilkan peta ketinggian atau heat map untuk medan atau landscape. Selanjutnya ada fungsi utama dalam processing. Yang pertama itu noise X, mengembalikan nilai noise berdasarkan input X atau nilai tunggal. Noise XY mengembalikan nilai noise 2D sering digunakan untuk membuat pola 2D seperti landscape. Selanjutnya noise XYZ mengembalikan nilai noise 3D digunakan untuk animasi atau objek 3D. Selanjutnya noise details mengatur detail noise. Selanjutnya octave itu merupakan jumlah layer noise. Valve seberapa cepat detail noise mengecil di layer berikutnya. Selanjutnya noise sheet mengatur sheet untuk noise sehingga menghasilkan pola noise yang konsisten. Nah, untuk penjelasan kodenya itu ada grid dan noise. Calls dan rounds adalah jumlah kolom dan baris pada grid. Fungsi noise digunakan untuk membuat nilai ketinggian pada setiap titik grid yang diatur menjadi nilai antara min 100 hingga 100. Selanjutnya, variabel flying bertanggung jawab untuk membuat animasi dengan menggeser nilai yaw dalam fungsi noise. Selanjutnya, P3D digunakan sebagai metode untuk menggambar dalam 3D. Landscape digambar menggunakan vertex dalam bagian shape dan end shape dengan pola triangle strip. Nah, untuk warna itu warna landscape diatur berdasarkan ketinggian, memberikan efek gradasi yang menarik. Nah, untuk keluaran atau output dari kode tersebut yaitu kode tersebut menghasilkan sebuah pemandangan virtual yang tampak seperti bukit atau pegunungan yang berubah-ubah secara dinamis karena animasi noise. Kita bisa mengubah parameter seperti skala atau rentang noise pada terrain untuk hasil yang berbeda. Untuk hasil karya seni yang didapat atau outputnya bisa kita lihat di sini ya. Nah, kesimpulannya yaitu noise dapat digunakan sebagai elemen penting dalam pembuatan karya seni digital karena kemampuannya menghasilkan pola yang acak namun tetap terstruktur. Dengan memanfaatkan berbagai jenis noise seperti parallel noise atau simplex noise, kita dapat menciptakan efek visual yang menarik, mulai dari terstruktur realistis hingga landscape virtual yang dinamis. Noise juga memungkinkan penciptaan variasi yang tak terbatas, sehingga setiap karya yang dihasilkan dapat memiliki keunikan tersendiri. Dalam seni digital, noise bukan sekedar gangguan acak, tetapi merupakan alat kreatif yang mampu menghadirkan estetika visual yang kompleks, organik, dan inovatif. Nah, sekarang kita sudah tahu kan bagaimana membuat karya seni digital menggunakan noise. Apa itu noise dan bagaimana cara membuatnya? Semoga paham dan dapat dimengerti dengan baik ya. Semangat belajar program agar lebih paham. Sampai jumpa di video selanjutnya.